Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bapak sudah membagikan link untuk daftar hadir. Silahkan kalian isi daftar hadir tersebut di chat. Saya juga bagikan di grup WhatsApp untuk teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti lewat Google Meet. Ya. Masih ingat pembelajaran yang pertemuan sebelumnya? Masih, Pak. Apa tuh? Bahas tentang apa tuh? Tentang menganalisis cerpen, Pak. Iya. Apa saja yang dianalisis, Hikman? Unsur-unsurnya, Pak. Unsur-unsurnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi cerita pendek. Nah, kalau dulu di bagian menganalisis, kita belajar menganalisis. Hari ini kita akan mencoba belajar menulis cerpen. Ya. Nah, ini KD-nya, kompetensi dasar mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerita. Indikator pencapaian kompetensinya menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Kemudian dilombakan. Nah, karyanya paling lambat 15 November, masih ada waktu kita untuk menulis. Kemarin rekan kalian Hikman sudah mencoba menulis cerita pendek dan sudah Bapak baca. Ada beberapa perbaikan yang mesti dilakukan, namun tidak mengurangi bagusnya isi cerita. Isi ceritanya sudah bagus. Nah, kalian juga bisa mencontoh seperti Hikman ini. Baik, ya sama-sama Hikman. Yang lain yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Cerpen mengisahkan sebagian dari kehidupan tokoh. Cerpen hanya memiliki satu alur utama tanpa adanya sebuah digresi. Sebuah cerpen ditulis oleh pengarang dapat dilatar belakangi oleh pengalaman pengarang. Apa yang dilihat pengarang, didengar dari orang lain, ataupun dari sebuah imajinasi. Pengarang menerapkan teori intrinsik guna mengembangkan cerita secara maksimal selain memanfaatkan masa penulisan sebagai penguat latar. Untuk menghasilkan sebuah cerpen, pengalaman-pengalaman atau cerita itu bisa bersumber dari kejadian yang dialami oleh diri sendiri, kisah orang lain, berdasarkan imajinasi, dan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kejadian-kejadian tersebut dapat dijadikan sebuah cerita pendek. Untuk membuat cerita pendek, ada langkah-langkah penulisannya. Jika berdasarkan kisah orang lain, maka langkah yang bisa kita lakukan pertama adalah mengumpulkan kisah yang sedang atau pernah dialami orang sebagai tema atau dasar tulisan. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi sebagai dasar menentukan alur. Kemudian, menganalisis siapa saja yang terlibat dalam cerita sebagai dasar penokohan, lalu menganalisis tempat kejadian sebagai dasar penguatan latar, dan menentukan sudut penceritaan dalam penulisan cerita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, untuk menyusun tema, misalnya tema itu dia yang malang atau Ponirah, ini kejadian seseorang gitu ya. Kemudian tetanggaku yang milioner. Kemudian kisah penjual arang, bisa jadi
di sini kisah penjual pisang gitu ya, atau dari sahabatku. Itu tema ya, tema bukan judul. Temanya itu bagaimana cerita dari orang lain tersebut. Kemudian untuk menyusun latar, bisa jadi latar tersebut ada di desa, di tempat kita ini. Kemudian bisa di pasar, di sekolah, di kantor polisi, ada di desa kumuh. Berdasarkan lingkungan yang kita kenal saja. Kalau lingkungan yang tidak kenal, sulit untuk menceritakan. Misalnya bagaimana perkotaan itu akan sulit. Karena kita tidak paham betul bagaimana suasana perkotaan. Nah, yang kita kenali ya kehidupan di desa seperti yang kita alami sekarang. Suasana desa, keunikan suasana desa, kemudian budaya yang ada dalam desa, itu bisa diangkat menjadi sebuah cerita. Latarnya, ya kan? Latar ini apa? Latar masih ingat apa? Kejadian cerita, Pak. Tempat kejadian cerita atau peristiwa. Nah, ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar Waktu, latar suasana. Nah, ini yang latar tempat. Waktunya nanti kita tentukan dalam. Kemudian untuk menjadikan sebuah penokohan itu ada yang baik, ada yang judes. Judes ini apa judes? Antagonis ya, Pak ya? Termasuk Ya. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Pak. ya. Baik. Tidak. Tidak. Ya. Oke. Nah, Bapak akan tampilkan sebuah video. Ya. Silahkan kalian coba amati video tersebut. Kemudian kembangkan ide berdasarkan videonya. Ya. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Silahkan menyusun ide. Kalian tulis di kertas, di buku. Idenya apa? Saya ingin Would cerita it pendek be berdasarkan video yang a ada. sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. So take my hand, take my whole life too. Di sini kedengeran kan suaraku, Pak? Ini menceritakan sebuah kejadian 2 tahun yang lalu, tepatnya aku sama teman-teman itu masih di kelas 9 SMP. Waktu itu acaranya itu mau jalan-jalan lah ya, pengen dapat foto yang bagus, tapi ternyata sampai sana itu hujan deras, Pak. Tentang menulis cerpen, Pak. Menulis cerpen. Langkah awal yang bisa kamu lakukan untuk menulis cerpen apa? Menentukan temanya dulu, Pak. Ya, Ya, Pak.
Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu dengan berdoa. Terima kasih. Saya Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.